Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam renungan inspirasi sabda bagi keluarga hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Adapun bacaan sumber inspirasi kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, setiap orang senang bila ditanya apa kabarnya, apakah sehat, apakah dalam situasi baik-baik, secara khusus di masa pandemi ini. Dan kita pun pasti sangat senang apabila kita ditanya apa hasil dari pekerjaan atau tugas yang telah diembankan kepada kita. Hari ini kita mendengar Yesus yang berbicara dengan murid-muridnya, di mana para murid melaporkan setelah perutusannya hasil dari tugas pewartaan yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka sangat gembira, penuh dengan kegembiraan besar melaporkan bahwa mereka berhasil mengusir setan-setan, menaklukkan setan-setan demi nama Yesus. Itulah kegembiraan dan sukacita yang mereka sampaikan. Tetapi saudara-saudari terkasih, Yesus justru tidak begitu gembira, begitu antusias mendengar laporan dari para murid. Justru Yesus sebaliknya mengatakan secara tidak langsung bahwa prestasi keajaiban yang mereka lakukan bukanlah menjadi satu kebanggaan yang harus membuat mereka puas diri, yang membuat mereka bangga berlebihan. Yesus menyatakan bahwa bukan hasil yang sungguh-sungguh menjadi sumber kegembiraan dalam proses pewartaan, tetapi adalah semangat pelayanan, pemberian diri, kesiapsediaan untuk mewartakan kabar gembira dalam situasi dan hasil yang baik maupun buruk.
Yesus mau mengingatkan bahwa sesungguhnya hasil yang kelihatan tidaklah menjadi ukuran, tetapi bagaimana para murid itu setia melaksanakan proses pewartaan itu, proses keselamatan itu di tengah-tengah pelayanan mereka. Yesus menggambarkan bahwa dalam diri orang yang dipenuhi oleh semangat kebanggaan yang berlebihan, justru kuasa semangat setan dan iblis bisa menguasai mereka. Justru dalam kebanggaan yang berlebihan itulah kuasa-kuasa kejahatan akan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka boleh bangga, kata Yesus, bukan karena kuasa demi nama Yesus mereka mengusir setan-setan, menaklukkan setan-setan, tetapi karena mereka terdaftar namanya di surga. Apa yang dimaksud oleh Yesus terdaftar namanya di surga? Bahwa para murid dalam melaksanakan tugas perutusan, mereka sungguh-sungguh melaksanakan itu atas kehendak Tuhan, atas rencana dan keinginan Tuhan, di mana mereka menjadikan semua apa yang mereka lakukan sesuatu yang patut disyukuri. Bersyukur bahwa Allah mempercayakan panggilan kepada mereka. Bukan hasil sesuatu yang disyukuri, tetapi kesempatan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kehendaknya. Itulah jaminan bahwa nama para murid itu terdaftar di surga. Surga itu apa? Surga adalah suatu tempat Allah berdiam dan memerintah. Orang percaya akan bersama Allah di sana, menikmati hidup yang kekal. Surga adalah perhentian akhir yang indah bagi orang yang percaya, di mana mereka merasakan hadirat Allah. Surga adalah kerinduan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka di mana Allah memerintah, Allah meraja, Allah berkuasa, disitulah nama kita sudah terdaftar di surga. Kuasa-kuasa dan karya-karya dunia akan berakhir. Kristus mengingatkan para murid bahwa mereka tidak boleh menjadikan kuasa atas setan-setan atau keberhasilan dalam pelayanan sebagai pokok sukacita mereka. Sukacita mereka harus datang dari kenyataan bahwa mereka telah dibebaskan dari dosa dan sedang menuju surga. Mereka pantas bersyukur, bukan berbangga, bersyukur karena semua kenyataan itu dibukakan kepada mereka sebagai murid-murid, orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Mereka bisa melihat kedahsyatan kerajaan Allah, kuasa yang berasal dari Yesus itu. Dan itu tidak dibuka, ditampakkan kepada para nabi, kepada para raja. Hanya kepada orang yang memiliki semangat kerendahan hati, seperti anak kecil, merekalah yang dapat merasakan, mengalami hadirnya kerajaan Allah dalam diri mereka. Siapa saja yang mengandalkan Tuhan, maka mereka akan menikmati kasih Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Sama seperti anak kecil yang percaya betul kepada orang tuanya, mempercayakan hidupnya, tidak takut, tidak khawatir. Demikianlah mereka yang diutus oleh Tuhan
harus merasakan perlindungan dan penyelenggaraan Allah dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan keluarga kita pernah dan pasti mengalami juga pengalaman para murid. Kita mengalami rasa bangga satu sama lain kadang-kadang berlebihan, maka yang menimbulkan konflik atau pertentangan di antara kita. Ada seorang bapak yang begitu bangga dapat menyekolahkan anaknya sampai lulus sarjana, dan itu menjadi kebanggaan yang terus-menerus didengungkan kepada orang lain, kepada istri, bahkan kepada anaknya sendiri. Setiap kali dia ingin menyampaikan keinginannya kepada mereka, dia selalu berkata, "Saya sudah capek menyekolahkanmu. Saya telah capek untuk membuat kamu berhasil. Tetapi begitulah pembalasanmu, begitulah sikapmu. Air susu dibalas dengan air tuba." Pengorbanan yang demikian tidak memiliki makna dan arti. Ketulusan menjadi hilang. Maka kepada orang tua, kepada mereka yang telah berusaha untuk membuat anaknya berhasil, sadarilah bahwa semua itu menjadi satu yang harus disyukuri. Harus disyukuri karena mungkin tidak semua orang bisa mengalaminya. Demikian juga anak-anak yang sudah berhasil. Syukurilah bahwa semua keberhasilanmu, pekerjaan yang kamu sudah dapat, bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi juga karena andil ayah dan ibu, saudara-saudari, dengan cara tertentu, mungkin dengan memberi semangat, dengan doa, ya, dengan nasihat, atau juga dengan materi yang ada. Maka setiap kita di tengah-tengah keluarga dipanggil oleh Tuhan untuk selalu bersyukur bahwa semua yang kita alami, keberhasilan, kegagalan, usaha-usaha, prestasi kita adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Semoga dengan demikian, saudara-saudari terkasih, kita dijauhkan dari semangat kejahatan, kesombongan, semangat seperti yang disampaikan oleh Yesus tadi. Bahkan iblis turun ke dunia ini mengacaukan hati kita karena kesombongan yang kita miliki. Di tengah-tengah keluarga, mari kita bangun semangat seperti anak kecil tadi, yang polos, tulus, percaya kepada Tuhan. Kita yakin dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat, bila kita sadari itu sebagai bagian dari perutusan dari Tuhan dan Dia berkarya untuk kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang terdaftar namanya di dalam kerajaan surga. Semoga amin.